welcome back to the channel. Sesuai dengan judulnya, aku yakin kan udah tahu aku pengen ngapain sekarang. Yes, aku mau review skincare lagi, rangkaian skincare. Maybe udah rangkaian, tapi beberapa step skincare dari sebuah brand ya. Yang mungkin kalian udah tahu atau belum, aku juga nggak tahu. Nanti aku akan jelasin sedikit di belakang. Sebelum dimulai, seperti biasa, jangan lupa di like dulu video ini. Kalau kalian masih baru, jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari aku nanti selanjutnya. So, tanpa panjang lebar lagi, let's start the review. Pertama, itu adalah si brand ini sendiri gitu kan. Mungkin udah ada yang tahu, tapi aku jelasin singkat ya tentang si brand ini tuh. Jadi, Vautrepieux ini ya, baca tuh Vautrepieux ya, Vautrepieux. Ini tuh dari bahasa Perancis yang artinya your skin ya. Ini tuh dari awalnya seorang dokter ya, seorang dokter yang pengen bikin karena dia sering nanganin pasiennya dan dia tahu problematika apa sih yang sering dialamin pasien-pasien yang datang. Akhirnya dia bikinlah sebuah brand Vautrepieux ini yang ditunjukkan untuk kulit kita, yang artinya your skin. Oke, itu dari singkatnya aja. Vautrepieux itu pasti produk lokal karena kan didirikan oleh seorang dokter yang which is dari Indonesia gitu ya. Dia produk lokal dan ternyata si dokter ini pun dia juga punya klinik, namanya Klinik Maharis. Klinik Maharis ini mungkin kan udah sering dengar ya, karena mungkin ya udah banyak lah orang-orang yang review, orang-orang yang bilang ini bagus. Itu dia, itu tentang sekilas ya tentang si Vautrepieux ini. Aku nggak akan bahas banyak. Jadi aku punya 3 produk dari Vautrepieux yang akan aku review kali ini. Yang pertama itu adalah Sun Shield, yang kedua itu ada Brightening Essence, ini tempatnya gemes banget, dan yang ketiga itu adalah si Vautrepieux Vitamin C Serum. Oke, aku bahas pertama mulai dari yang ringan dulu, yaitu adalah Brightening Essence. Oke, nah Brightening Essence ini aku akan bahas dari packagingnya dulu. Oke, packagingnya ini yang kenapa aku pengen buat review ini pertama, karena ini tuh packagingnya gemes banget ya. Kayak kalian bisa lihat nggak sih, ini tuh aku nggak tahu ya, kayak ini botolnya bukan kaca sih, cuman terlihat seperti kaca. Dan ini tuh ada tutup coklatnya di atas tuh bener-bener kayak kalian mengingatin aku kayak aromaterapi yang suka jadi pajangan-pajangan gitu nggak sih, yang bagus banget, kayak estetik gitu tempatnya. Dan dia juga transparan bagian dalamnya, jadi kita bisa lihat tuh udah seberapa sih skincare. Terus kalau dibuka ini tuh makin gemes lagi. Aku nggak tahu sih ini si Vautrepieux dapat inspirasi dari mana. Ini tuh kayak match aja gitu, kayak warna coklat kayu, ini putih susu, dan ini putih bening gitu. Jadi kayak bagus sih tempatnya. Aku sih nggak tahu ya, no wonder, pokoknya ini bagus banget tempatnya. Dan dia tinggal pump. Aku tuh suka banget sama produk-produk itu yang di pump, karena kalau skincare itu kan higienis ya dibandingkan yang lain lah pokoknya. Jadi kayak tinggal pencet, keluar isinya, jadi kayak ya udah aman dan higienis lah gitu. Lanjut ke teksturnya. Kalau misalnya dari luar kayaknya udah tahu ya, udah kelihatan teksturnya seperti apa ya, pasti cair karena dia menyerupai air dan kayaknya nggak ada kental-kental sama sekali. Cuman mari kita buka dan kita lihat aja teksturnya seperti apa. Tuh, aduh, watery banget. Ini bener-bener essence yang bentuknya runny ya, bener-bener cair. Tuh, bener-bener nggak ada lengket-lengketnya, beneran runny banget. Dia cepat meresap di kulit, jadi kayak nggak perlu lama-lama nunggu kayak ini udah belum ya gitu. Terus ingredientsnya dari produk ini ya, jadi dia ada 3 kandungan yang ditonjolkan di sini ya. Ada resveratrol, hyaluronic acid, sama niacinamide. Nah di sini kalau niacinamide udah familiar banget lah ya, kayak udah capek kayak ngomongin tentang niacinamide, kayak udah familiar. Jadi kayak aku yakin kalian udah tahu lah ya, kamu semua udah tahu niacinamide itu apa. Cuman intinya garis besarnya itu lah, niacinamide itu banyak banget deh manfaatnya, mulai dari mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam, melembabkan kulit, meningkatkan imunitas kulit. Dan menurut aku niacinamide itu nggak cuma untuk kulit berjerawat doang sih, jadi bisa untuk semua kulit lah bagi aku. Yang kedua itu dia tadi ada kandungan hyaluronic acid. Capek banget lagi juga deh ngejelasin ini ya, karena mungkin udah banyak banget yang tahu. Intinya hyaluronic acid itu untuk melembabkan kulit kita ya, untuk kasih kadar air, untuk kasih booster water di kulit kita. Karena kulit kita tuh kan kadang suka kering karena skincare yang kita pakai, terus kayak dehidrasi. Jadi hyaluronic acid itu penting banget tuh kalian yang kulitnya biasanya kering gitu. Tapi bukan berarti yang kulitnya berminyak nggak butuh ini, cuman mungkin nggak usah terlalu banyak ataupun too over untuk pakai skincare yang banyak mengandung hyaluronic acidnya. Terus yang ketiga itu adalah kandungan
Rice Ferment Filtrate. Jadi aku baru tahu sih kandungan ini ya, dan tadi aku asal googling, ini aku baca sedikit karena aku benar-benar nggak tahu tentang kandungan ini. Jadi si Rice Ferment Filtrate ini membantu mengembalikan kondisi kulit yang kusam dan juga menghambat penuaan dini. Jadi berarti ini cocok juga buat kalian yang mungkin pengen semi-semi anti-aging umur 24, 25 udah bisa pakai ini ya. Karena ada anti-agingnya juga ternyata. Personal experience aku. Jadi aku pakai ini by the way hanya di pagi hari aja. Aku nggak pakai ini di malam hari karena di pagi hari itu aku pengen bener pakai kandungan yang lebih kepada untuk menghilangkan bekas. Jadi mungkin ada beberapa kandungan yang aktif nanti nextnya. Kalau untuk efek mencerahkan, aku ngerasa iya lumayan karena beberapa akhir ini karena udah mulai PSBB dibuka, aku tuh kemarin sempat ada aktivitas keluar kayak olahraga gitu kan. Walaupun olahraga juga nggak siang bolong sih, cuman tetap aja ya kena sinar matahari, kulit mungkin agak-agak kusam dikit. Jadi kayak tetap terjaga kecerahan kulit aku, jadi nggak yang langsung kusam yang parah gitu. Apa memang nggak yang langsung cerah menderang gitu, nggak sama sekali, nggak beneran kayak, tapi lumayan cerah tapi nggak yang ekstrim. Oke, next yang kedua ya, yang kedua itu aku pengen bahas sih serumnya. Aku tuh kayak sempat awalnya tuh mikir kayak ini serum tuh vitamin C serum, udah pasti buat mencerahkan dong, tapi ini kan harus tahu karena ini pokoknya bagus banget ya menurut aku. Ini cocok buat kalian yang pengen pakai serum tapi kalian takut terlalu complicated kah ingredientsnya. Menurut aku ini solusi buat kalian yang baru banget mau pakai skincare serum tapi kalian takut kulit kalian kenapa nanti aku jelasin di ingredients ya. Sekarang aku pengen jelasin dulu sih di packagingnya dulu nih. Pertama itu packagingnya karena gelap, jadi just FYI aku sempat baca juga kenapa tempatnya gelap. Kandungan vitamin C itu gampang teroksidasi, jadi harus di tempat yang tertutup dan gelap. Jadi menurut aku ini udah best choice banget si foto review ini taruh di tempat seperti ini. Dan terus bentuknya tuh pump again and again. Nggak tau, aku suka banget ya bentuknya pump, apalagi skincare ya. Kayak udah pasti aman gak sih, udah pasti terjamin gak sih higienisnya gitu kan. Jadi gitu menurut aku bagus. Nah untuk teksturnya nih ya, aku pencet ini tuh dia, tadi aku bilang gak sih ini tuh warnanya kayak putih susu gitu loh. Tuh kelihatan gak sih, putihnya tuh seperti putih susu tapi nggak putih susu banget, antara transparan dan putih susu gitu, sedang lah ya, tengah-tengah gitu. Menurut aku si serum ini lumayan cepat keringnya ya. Dia tuh teksturnya thick tapi bukan cair. Gimana ya? Teksturnya tuh tengah-tengah lah antara thick, kental, dan cair. Jadi dibilang kental enggak kental, dibilang cair juga nggak cair, bukan air gitu. Lanjut ke ingredientsnya. Nah, jadi ingredients dari Food Review ini yang vitamin C serum, tadi aku sempat bilang di awal kan, ini cocok banget untuk yang baru mau mulai cobain skincare serum. Jadi serum ini tuh mengandung EAA. EAA itu tuh dia tidak terlalu strong ya, jadi cukup ramah di kulit kita. Jadi untuk pemula yang baru mau cobain di ini serum ini nggak kaget gitu, jadi nggak takut lah nggak kenapa-kenapa gitu. Oke, untuk kandungannya aku kan bacain yang menurut aku emang cukup impactful ya. Yang pertama tadi aku bilang ada EAA-nya, EAA, ada ethyl ascorbic acid. Terus yang kedua itu ada salicylic acid ya. Jadi kalau kalian tahu salicylic acid itu adalah BHA ya. Kalau kalian pengen ngomongin tentang BHA, AHA, kalian boleh nonton video aku yang ini ya. Aku udah pernah ngomongin panjang lebar tentang itu. Jadi ini adalah kandungan, kenapa aku bilang ini cukup berpengaruh, karena emang dia ada kandungan BHA-nya. Jadi emang harus hati-hati, cuman karena ada EAA-nya dia tuh bisa lumayan menyesuaikan dengan kulit kita lah, nggak begitu harsh gitu. Yang kedua itu adalah salicylic acid. Udah familiar juga dong sama salicylic acid. Dia tuh adalah part of BHA ya. Kalau kalian nggak tahu, kalau boleh balik lagi ke video sebelumnya yang udah lama tentang AHA BHA supaya kalian bisa tahu basic skincare dulu, supaya nggak salah-salah pilih skincare ya. Ini aku ketik linknya di sini. Jadi fungsi dari si salicylic acid ini juga lumayan banyak sih. Pertama antioksidan, membantu hidrasi kulit, mencerahkan dan meremajakan kulit. Ya pokoknya banyak lah intinya. Ini hampir mirip kepada tadi yang brightening essence itu. Jadi menurut aku match kalau misalnya pakai ini sebelum sesudah. Jadi match pakai ini sesudah si brightening essence tadi gitu. Nah, si vitamin C serum ini lebih cocok untuk kita-kita yang kulitnya oily dan acne prone, karena dia tuh bisa mengurangi kadar minyak di dalam kulit kita. Jadi kayak, karena kan emang kalau kulit jerawatan itu kan faktor utama yang penunjang itu adalah si oilnya itu kan, jadi bikin jerawat. Jadi ini lebih cocok untuk kalian yang lagi struggling untuk kulit jerawat. Untuk personal experience aku pakai si vitamin C serum ini ya kurang lebih 2-3 minggu, sama kayak si brightening essence tadi itu nggak ada masalah selama pemakaian, bener-bener well aja. Karena aku tadi sempat takut kan, aku tuh
tipe-tipe orang yang akan purging kalau misalnya nggak cocok nih. Jadi saat aku pakai ini di minggu pertama itu benar-benar nggak ada jerawat yang numbuh, bener-bener thanks God ya, karena aku juga lagi nggak melewati tahap PMS, jadi kayak nggak ada jerawat yang nongol bahkan at all sama sekali, jadi aman di aku ya. Aku tetap pakainya dipijat, nggak di tap-tap ya, jadi benar-benar pijat pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng sampai ke seluruh muka. Abis itu kalau udah kering baru lanjut ke next stepnya. Hasilnya nggak ada perih-perih sekali, dan pokoknya so far di aku aman. Dan ini kalian bisa lihat hasil bare face, ini kalian bisa lihat hasil pemakaian aku 2,5-3 minggu kemudian ya. Ini tuh lumayan lah signifikan, karena bagi aku hasil yang terlalu cepat kelihatan banget itu juga ngeri banget ya. Kalau kalian ketemu skincare yang bisa menggaranti menjanjikan kalian cepet banget, kalian harus tanya besar gitu, kayak ini dari apa gitu. Jadi memang menurut aku emang pakai skincare itu kalau mau efektif banget ya hitungannya berbulan-bulan, nggak bisa minggu. Cuma kalau misalnya hitungan minggu udah bisa kelihatan dikit banget, tapi nggak yang wow, nggak yang ekstrim gitu. Oke, terakhir adalah produk yang mungkin bisa untuk semua jenis kulit ya, yaitu adalah si Sunshield Daily Facial Sun Shield ini ya, dari Photrepue ya. Ini aku penasaran banget sih, karena aku adalah sunscreen addict. Kenapa sunscreen addict? Karena ya aku ngerasa kulit aku udah lumayan bersih, jadi kayak it's time for me to protect my skin. Jadi kayak sunscreen itu penting banget ya, bener-bener dari rangkaian skincare yang udah kita pakai dari awal sampai akhir, sunscreen itu adalah the most important part of skincare. Aku akan bahas pertama ya, as always dari packagingnya dulu, oke? Packagingnya ini si sunscreen itu bener-bener kayak unik sih, bahannya tuh putih Dove gitu ya, bersih lah pokoknya. Dan dia tulisannya Daily Facial Sun Shield SPF 50 PA++++, ada gambar mataharinya ya, lucu banget sih menurut aku. Ini unik lah tempatnya, dan di bagian belakangnya juga lengkap banget kok informasinya, ada expired date pasti, ada cara pemakaiannya. Lanjut ke teksturnya, jadi ini aku akan keluarin dulu ya di tangan aku. Dia tuh warnanya kayak gini, kelihatan nggak? Dia tuh warnanya gini, warnanya tuh putih susu ya, putih susu, dan dia itu teksturnya tuh creamy ya, nggak cair, bukan lotion, dia tuh creamy karena dia nggak ngalir tuh, bener-bener kayak stay di tempat kayak gini ya, karena kalau cair pasti dia akan mengalir ya. Kalau lotion gitu biasa dia ngalir, apalagi kalau hampir kayak watery gitu, ini enggak. Nah jadi walaupun dia creamy itu dia tetap aman kok untuk dipakai di kulit yang berminyak gitu. Jadi kadang kan orang suka takut ya kalau pakai yang creamy jadi malah bikin berminyak banget, tapi kan nggak perlu worry, karena ini walaupun dia creamy dia tetap aman. Jadi bahkan jadi kelihatan tuh malah kayak kulit sehat gitu loh di kulit. Jadi bukan yang berminyak, tapi aku nggak bilang glowing, tapi kelihatan jadi kulit tuh kelihatan lebih sehat. Jadi nggak kering tapi nggak berminyak juga gitu. Jadi bagus lah di kulit aku. Aku sih biasa pakai 2 jari, dan so far sih selama aku pakainya benar ya, di apply di wajah tuh benar-benar rata, itu aman kok, nggak ada white cast aja. Jadi bisa untuk kalian langsung timpa lagi pakai makeup, ataupun kalau misalkan kayak gitu aja nggak apa-apa. Walaupun mungkin emang ada sedikit efek cerah, cuman itu nggak akan lama kok. Apalagi kalau kalian ditindih pakai makeup itu nggak akan kelihatan. Kalau misalkan kalian pengen bare face-an tuh tungguin aja, harus sabar. Nah, yang bikin menariknya adalah si sunscreen ini dia mengandung tranexamate dan salicylic acid ya. Mungkin salicylic acidnya nggak akan aku bahas lagi di sini karena aku juga udah jelasin di awal, sama aja manfaatnya. Dan si tranexamate ini yang bikin aku penasaran, dan aku juga belum pernah denger, jarang banget denger. Jadi izinkanlah aku untuk googling. Ya, jadi di sini aku dapat dari jurnal beauty journal ya, jurnal Sociola. Selain menata warna kulit, tranexamic acid juga mampu mengatasi hiperpigmentasi, bekas jerawat, serta melasma karena kemampuannya yang dapat menghambat tirosinase, yaitu enzim yang merangsang produksi melanin pada kulit. Jadi ini menurut aku cocok juga untuk kalian yang lagi menghilangkan bekas-bekas jerawat kayak aku nih, merah-merah. Ini cocok banget, kayak ini bakal jadi favorit aku sih. Nah, personal experience aku pakai ini, dipakainya enak. Di aku emang tadi ada unsur lebih kelihatan lebih putih. Tapi menurut aku yang WFH kayak gini, yang kerja di rumah, jadi enak sih. Jadi kayak kelihatannya cerah aja muka gitu, dan nggak yang bikin jerawatan, nggak bikin sensitif, nggak. Bahkan menurut aku di muka aku jadi kelihatan lebih sehat. Tadi aku udah bilang jadi lebih sehat. Dibilang oily sih enggak, tapi memang ya namanya efek sunscreen itu pasti adalah efek-efek kelihatan sunscreen itu seperti apa gitu ya. Cuma kekurangannya adalah aku nggak bilang ini kekurangan sih, mungkin karena aku yang boros pakainya. Aku 2 minggu pakai ini, 2 minggu lebih sampai 3 minggu udah mau habis guys. Aku nggak tahu apakah aku yang terlalu sering reapply. Aku tuh biasa hari itu 2 kali reapply sih, aku nggak sampai 3 kali. Paling kayak aku pagi-pagi nih cuci muka, mandi, kadang kalau lagi rajin mandi, baru skincarean, terus abis makan siang biasa aku reapply lagi sunscreen ini. Nah itu dia review aku ketiga produk dari Photrepue
mampu ya. Aku sih cukup suka dari semua ini. Aku nggak bilang dia bagus banget, tapi aku nggak bilang dia not good gitu. Tapi kalau misalnya ditanya dari 3 produk tadi yang menurut aku bekerja adalah ini, karena menurut aku serum itu adalah bagian yang terpenting dari segala macam rangkaian skincare. Aku sih nggak bilang dia bekerja banget gitu. Aku pakai enak di kulit aku, nggak yang bikin muka aku jadi kayak perih, nggak bikin kenceng, nggak bikin sakit, nggak bikin iritasi, dan nggak bikin purging juga. Karena kan tadi ini ada kandungan salicylic acid ya, karena aku pernah pakai skincare yang bikin aku purging parah, jadi aku tempat kayak was-was gitu ya, kayak ini bakal purging kayak di aku gitu kan. Ternyata enggak. Itu dia video review dari aku skincare dari Photrepiu ini. Semoga berguna buat kalian ya yang mungkin lagi cari-cari skincare, atau mungkin kalian lagi ragu mau beli skincare si Photrepiu ini bagus nggak ya, beli nggak ya, masih maju mundur ya. Semoga kalian tercerahkan dan nonton ini. Dan kalau kalian pengen langsung beli skincarenya, kalian nggak usah ribet-ribet lagi, kalian langsung klik aja link description box di bawah ini. Kalian bisa langsung klik, kalian bisa langsung beli di official e-commerce dari Photrepiu. Oke? So, for the last, thank you for watching. See you in my next video and bye!